Karena apa? Pemikiran-pemikiran takfiri kalau sudah dimiliki atau tersengat kepada seseorang, maka dia akan melihat muslim itu semuanya itu kayak halal darahnya. Akhirnya apa? Gampang melakukan kekerasan demi kekerasan kalau itu sudah tersengat kepada pemikiran seseorang. Ya. Makanya pastikan bahwasanya kita kalau mendapati kisah tadi, harusnya orang tadi itu batal imannya karena dia meragukan kekuasaan Allah. Tapi karena alasan dia melakukan itu karena takutnya dia kepada Allah, justru akhirnya dia diampuni oleh Allah. Kan kita tidak pernah tahu. Ini bukan berarti nanti bapak dan ibu, wah kalau nanti saya meninggal dunia dibakar aja, enggak gitu. Tapi ini menceritakan tentang sisi rahmatnya Allah dan maha kuasanya Allah. Janganlah gampang mengkafirkan, janganlah gampang menyesatkan. Sama aja gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan itu satu induk sebenarnya. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang kitab At-Tadhkirah. Tentunya kita paham bahwasanya segala perjalanan itu pasti harus dimulai dengan persiapan. Kita tentunya pada kehidupan akan melakukan perjalanan panjang setelah perjalanan pendek yang kita lalui pada kehidupan di dunia. Kita hari ini di Bekasi, hari ini mungkin di Kebun Jeruk sebagaimana keluarga Abu Muhammad. Ada yang di Bogor, maka kita terus melakukan perjalanan-perjalanan pendek pada kehidupan di dunia. Tapi perjalanan kehidupan di dunia akan ada masanya dan ada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang satu perjalanan yang panjang dan perjalanan itu dimulai ya, ketika ajal kita dan ketika masa kita di dunia sudah habis. Ada yang ditentukan mulainya besok, ada yang ditentukan nanti malam, ada yang ditentukan pekan depan, ada yang ditentukan bulan depan. Tetapi yang pasti, walaupun kita berbeda kapan perjalanan panjang itu akan dimulai, tapi yang pasti perjalanan itu pasti datang karena kita pasti berjodoh pada perjalanan kita menuju kepada kehidupan alam barzakh. Ada di antara kita yang mungkin gagal ke Jepang, ada di antara kita yang mungkin gagal ke Belanda, ada yang di antara kita gagal ketika umroh, tapi tidak ada di antara kita yang gagal menuju ke alam barzakh. Dan ini merupakan satu ketetapan yang tidak pernah mengenal kata gagal. Siapapun mendapatkan dan siapapun tidak ada yang terluputkan dan terlewatkan. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah. Pembahasan yang cukup panjang. Perjalanan kita mengkaji kitab ini sudah hampir 7 tahun. 6 tahun berjalan lebih 7 tahun, hampir ke 7 tahun. Tentunya perjalanan kita merupakan perjalanan yang panjang, tapi begitulah ilmu. Indahnya kita pelajari secara detail, secara utuh, supaya kita punya bekal. Dan supaya kita punya alasan. Kenapa ketika meninggal dunia kita sudah mempersiapkan ilmunya? Karena sekali lagi, kematian yang disikapi dengan ilmu yang kita pelajari dengan ketekunan, kita pelajari dengan istiqamah, maka tidak akan sama mereka yang mati tanpa mereka mendapatkan ilmu ketika sebelum mereka meninggal dunia. Makanya saya betul-betul bersyukur dan mengucapkan rasa bahagia kalau ada di antara seluruh yang hadir di sini istiqomah di dalam mengikuti kajian ini, istiqomah terus. Dia mengikuti kajiannya setiap waktu dan tidak tertinggal, karena perkara inilah yang akan menjadi pembeda antara kematian kita yang mencari ilmu dengan kematian mereka yang tidak memiliki bekal ilmu sebelum perjalanan panjang itu dimulai. Inilah kitab At-Tadhkirah. Kitab monumental yang diwariskan oleh Imam Al-Qurtubi supaya kita memiliki bekal pada perjalanan yang pasti berjodoh dengan alam barzakh. Kapan waktunya tidak perlu kita ributkan, tapi yang lebih penting untuk kita ributkan, apa persiapan yang harus kita berikan. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab ini. Kita akan melanjutkan. Di dalam kitab ini kita membahas tentang nama-nama hari kiamat. Ini merupakan pembahasan yang cukup detail yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Biasanya di dalam kitab-kitab yang lain, pembahasan tentang hari kiamat itu hanya disampaikan namanya. 1-2 nama disampaikan tentang hari kiamat. Tapi biasanya ketika nama-nama hari kiamat itu diberikan, hanya sebatas nama itu ditulis dan tidak dijelaskan secara panjang lebar.
Beda sekali dengan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu membedah ilmu yang luar biasa. Ketika kita mendapati dan ketika kita baru sadar dan mendapati bahwasanya ternyata nama hari kiamat itu banyak. Dan ternyata setiap nama itu memberi pelajaran yang begitu luar biasa pada kehidupan kita. Hanya berdasarkan ketika kita membedah nama yang ada pada hari kiamat. Jadi inilah yang menjadikan kita zoom in-kan pengamatan kita sebagai penuntut ilmu. Mari kita lanjutkan mengenali nama-nama hari kiamat, setiap pelajaran yang ada pada setiap nama-nama itu supaya bertambah pengetahuan dan maklumat kita tentang kehidupan hari akhir. Salah satunya ketika kita membedah nama lain hari kiamat yang diterangkan oleh Imam Qurtubi. Kemarin kita mendapati bahwasanya nama hari kiamat itu pada pertemuan yang terakhir kita membahas. Hari kiamat itu disebut dengan Yaumut Talaqi. Hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan Yaumut Talaqi. Yaumut Talaqi itu adalah hari pertemuan. Artinya bahwasanya ketika tegak hari kiamat yang sudah Allah gelar pada seluruh kehidupan manusia, ketika mereka berjumpa dengan alam mahsyar, ada 4 pertemuan yang terjadi pada waktu ketika hari mahsyar sudah ditegakkan, pada waktu hari kiamat baru saja diselesaikan. Yang pertama yang sudah kita pelajari, pertemuan orang yang mati dengan orang yang mati lebih dulu. Artinya bahwasanya pada waktu hari kiamat, sesungguhnya dimulai dari kematian, kita akan berjumpa dengan keluarga yang telah wafat terlebih dahulu sebelum kita. Seorang anak bertemu kembali dengan bapak dan ibunya. Seorang bapak dan ibu bertemu dengan anaknya yang telah meninggal dunia. Karena itu bukan hanya terjadi pada waktu hari kiamat ketika di padang mahsyar. Bahkan ketika kita di alam barzakh, kita pun akan berjumpa dengan keluarga-keluarga yang pernah berjumpa dengan kita dan terpisahkan sementara waktu dengan kematian. Maka ketika kematian datang pula kepada keluarga yang sesudahnya, maka keluarga itu pun akan berjumpa dengan keluarga-keluarga yang telah wafat sebelum dia wafat. Ini yang disebut dengan hari pertemuan. Makanya kalau kita melihat kematian, di satu sisi kematian itu membuat kita melihatnya terkadang mengerikan. Tapi di sisi yang lainnya, ada sebuah senyuman yang bisa kita berikan ketika melihat hari kematian. Apa itu senyumannya? Bahwasanya hari kematian, walaupun tampaknya begitu asing, terasa menyeramkan, kalau kita nanti datang pada waktu alam barzakh, tapi di balik cerita dan tetapi di balik keterangan tentang alam barzakh, ada satu yang kita harus paham. Di alam barzakh itu kita berjumpa dengan keluarga-keluarga yang telah meninggal dulu. Selama kita mendapatkan kenikmatan kubur yang sama, selama itu pula kita akan berjumpa dengan mereka. Itulah indahnya alam barzakh bagi orang yang beriman. Yang kedua, tentunya kita nanti akan bertemu dengan amal kita. Karena amal kita nanti diwujudkan dalam bentuk benda yang bisa dilihat oleh kasat mata. Hari ini, pahala kita tidak bisa kita lihat. Karena kita terkait dengan konsep iman kepada hari akhir. Tapi semua amalan kita, apapun itu, akan diwujudkan dalam bentuk benda yang kelihatan oleh kasat mata. Ini merupakan amal sholat, ini merupakan amal sedekah, ini merupakan amal sabar kita. Maka semua itu nanti akan didapatkan manusia. Manusia berjumpa kembali dengan amal-amal yang pernah dia tunaikan ketika dia hidup di dunia. Dan itu menggembirakan, karena semuanya kasat mata. Makanya iman kepada perkara gaib sudah tidak ada. Jadi iman kepada perkara gaib itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena pada waktu hari kiamat semuanya kelihatan. Tidak ada yang tidak terlihat sebagaimana ketika kita masih berjalan pada kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat alam barzakh, kita tidak bisa melihat surga dan neraka. Itu ketika kita dalam konteks di dunia. Karena konteks di dunia itu penjara yang menjadikan kita tidak bisa melihat apapun yang ada ketika dibatasi oleh Allah. Tapi kalau orang sudah meninggal, digelar hari kiamat, ketika hari kiamat itu datang, maka sesungguhnya hari kiamat itu ketika datang, maka semuanya menjadi kelihatan. Surga neraka kelihatan, amal yang kita lakukan kelihatan, para malaikat pun kelihatan. Tidak ada satupun yang kasat mata kecuali Allah. Karena Allah memperlihatkan wajahnya hanya kepada mereka yang mendapatkan surga. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi di arah mahsyar. Artinya
Para penduduk manusia mereka akan melihat para malaikat yang menjadi pesuruh-pesuruhnya Allah untuk membantu mengurusi semua keputusan pengadilan yang Allah berikan kepada setiap manusia dengan adil dan tidak ada satupun yang terzalimi. Terus kemudian yang keempat yaitu disebut hari talaqi, pertemuan. Karena manusia bertemu dengan Sang Khalik dan itulah puncak di antara kenikmatan di surga, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita akan membahas di halaman 468. Termasuk di antara hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Azifah. Bahwasanya hari kiamat itu disebut dengan kata azifah. Azifah itu artinya dekat. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab 63, wa mayudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan apakah kamu tahu Muhammad, bisa jadi hari kiamat itu dekat sekali dengan waktu. Itu dekat sekali waktunya. Karena memang hari kiamat itu dekat sekali waktunya pada kehidupan manusia. Ada mungkin yang berkata, mengomentari surat Al-Ahzab 63, Ustadz, hari kiamat kan masih jauh. Masih banyak hari tanda-tanda kiamat besar yang belum Allah perlihatkan kepada kita. Kok dikatakan hari kiamat itu dekat? Nah, saya akan menjelaskan. Kalau Allah mengatakan takunu qariba, bahwasanya hari kiamat itu dekat, kita harus paham. Kematian itu merupakan kiamat kecil. Faman mata, siapapun yang meninggal dunia, qamat kiamatuhu, maka sesungguhnya telah berdiri atau telah datang hari kiamatnya. Jadi sesungguhnya kematian itu hari kiamat bagi setiap manusia, cuma disebut dengan kiamah sughra, yaitu kiamat kecilnya. Artinya bahwasanya manusia itu memang dekat dengan kiamat. Ya, makanya ketika manusia selalu dibayang-bayangi dengan kematian, itu pada dasarnya dia dekat dengan hari kiamatnya. Kalau sudah mati, kiamatnya datang. Ya. Dan kita paham ya, setiap manusia itu dalam hadis riwayat Muslim, setiap manusia itu diikuti oleh 99 ancaman kematian. Masih ingat dulu pembahasan ini kita bahas sebelum pandemi? Maka Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya manusia itu diliputi dan diikuti 99 ancaman kematian. Kalau dia selamat dari satu ancaman, masih ada ancaman yang kedua. Kalau dia selamat pada ancaman yang kedua, ada ancaman yang ketiga. Terus berjalan itu rodanya. Kalaulah ada manusia melewati angka 70 tahun, angka 80 tahun, berarti dia telah melewati 99. Yaitu 99 ancaman kematian. Dan dia akan menghadapi satu ancaman. Dia akan menghadapi satu ancaman yang dia tidak bisa lari darinya. Apa itu? Al-Haram. Al-Haram itu tua dan renta dan pasti dia mendorong kepada kematian. Makanya maaf ya, itulah dekatnya kita dengan kematian. Dan itulah dekatnya kita dengan kiamat kita ketika manusia diliputi dengan 99 kematian. Ada yang selamat dari kecelakaan tapi tidak selamat dari penyakit. Ada yang selamat dari penyakit, tidak selamat dari kecelakaan. Ada yang selamat dari kecelakaan, tidak selamat dari musibah alam. Dan itu kalau ditotal, kata Rasulullah mengatakan ada 99 ancaman yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Sampai datangnya kematian kita, dan kematian kita itu merupakan kiamat kecil. Makanya disinilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Azifah, hari yang dekat. Supaya menjadikan setiap orang mukmin selalu mempersiapkan bagaimana persiapan dia ketika menuju kepada kematian. Para ulama salaf itu menyampaikan sebuah kalimat yang edukatif sekali. Kalimatnya mengatakan begini, tidak penting kamu mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Tapi yang lebih penting, apa persiapan yang sudah kamu ambil ketika kiamat itu nanti datang secara tiba-tiba. Inilah kata-kata yang penuh dengan edukatif kepada kita. Supaya kita tidak perlu menghitung-hitung kapan hari kiamat itu datang. Saya termasuk penuntut ilmu yang tidak terlalu memusingkan kapan hari kiamat dan kapan umur umat manusia. Ya, memang ada penjelasan itu, tetapi penjelasan itu tidak lepas dari banyak perdebatan. Dan tentunya terkadang juga ada banyak hal-hal yang kontroversial yang sebenarnya kadang-kadang belum layak menjadi asumsi setiap penuntut ilmu secara umum.
Makanya saya lebih memilih tidak usah kita meributkan kapan ajal manusia itu, kapan berakhirnya. Apakah kita sekarang sudah dekat? Apakah kita sekarang masih berapa puluh tahun? Apakah nanti melewati angka 60 tahun dari umur saya? Tidak, tinggalkan. Yang lebih penting adalah persiapan apa yang kamu berikan ketika hari kiamat itu nanti datang. Tapi yang jelas, hari kiamat datang pada saat orang tidak menduga kalau hari itu adalah hari kiamat. Karena kelalaian manusia yang sudah luar biasa. Makanya di situ kita mendapatkan, oh hari kiamat itu disebut Yaumul Azifah, dekat sekali. Karena apa? Karena sesungguhnya kematian itu kiamat kecil dan kiamat itu tidak pernah tahu kapan datangnya kepada kita. Tadi saya sholat asar, ada salah satu jamaah cerita, bapaknya fulan meninggal dunia. Lalu saya langsung mengucapkan kalimat istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau berkata yang menceritakan kalimat duka ini, Ustaz tahu nggak, beliau kemarin hari Jumat datang ke tempat saya dalam kondisi baik-baik saja. Tapi beberapa hari setelah itu meninggal dunia. Itulah dekatnya manusia pada kiamatnya. Kalau sudah datang kematian, kiamat. Kita tidak bisa lagi berbuat sebagaimana apa yang kita lakukan ketika hidup. Ya, semuanya sudah sangat berbeda kalau manusia itu sudah di alam barzah. Yang beriman memetik manisnya di alam barzah, yang tidak beriman merasakan hukuman dari setiap keadilan Allah kepada setiap manusia dan tidak ada yang didolimi oleh Allah. Itulah dekatnya kita dengan kematian, makanya persiapkanlah terus-menerus setiap waktunya supaya kita senantiasa ingat bahwasanya kematian itu yang merupakan kiamat itu menyertai kita setiap saat. Tadi saya pernah teringat ya, ada sebuah kisah nyata untuk mengingatkan kita semuanya. Saya tuh sering makan di luar dulu sama bapak gitu ya. Kami kadang kalau pagi jalan-jalan gitu. Sebelum saya mulai dengan aktivitas mengajar ke banyak tempat pada saat sebelum pandemi. Ada satu tempat yang menjadi tempat favorit kita untuk sarapan bersama dengan bapak, masakan Jawa. Di dalam tempat itu di depannya itu ada di depannya itu ada sebuah rumah yang bertahun-tahun itu dibangun tidak selesai-selesai, hampir 2 tahun lebih tidak selesai-selesai. Pada saat itu bapak sembari ngeliatin tempat itu, sembari kita makan di pinggir jalan gitu, di gerobak gitu, bapak sempat ngomong, bapak ini khawatir nih, jangan-jangan rumah ini selesai, maka yang punya meninggal lebih dulu sebelum rumahnya selesai. Saya sempat ketawa gitu. Ternyata Masya Allah, apa yang disampaikan beliau betul adanya. Ternyata pemilik rumah tersebut meninggal dunia sebelum rumahnya jadi. Jadi beliau belum merasakan nikmatnya rumah itu besar, hampir hampir 2000 meter di depan komplek perumahan kami. Besar sekali. Tapi ternyata benar bahwasanya beliau meninggal dunia sebelum rumah itu jadi selesai dan dinikmati oleh beliau. Jadi disitulah kita sekali lagi membenarkan dan mengimani apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yudrika la'alla sa'ah takunu qariba. Bisa jadi wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui bahwasanya kiamat itu betul-betul dipendekkan oleh Allah dan dijadikan dekat dengan dirimu dan didekatkan kepada seluruh manusia. Untuk menjadikan kita selalu menyadarkan kembali bahwasanya perjalanan kita, aktivitas kita itu harus punya tujuan. Makanya Masya Allah, mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya Ustaz? Apa tujuannya Allah itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hari kiamat itu dekat? Karena siapapun manusia yang dia mendengar bahwasanya hari kiamat itu dekat untuknya, dia punya tujuan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu jelas untuk mengarah kepada sebuah kehidupan ketika kiamat itu datang. Itu kalau kita tahu bahwasanya kiamat itu datang. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang disiplin melakukan kebaikan, dia istiqomah melakukan ketaatan. Seluruh amal dan seluruh perbuatan yang dilakukan itu betul-betul produktif sesuai dengan pemahaman dia bahwasanya kiamat itu telah didekatkan oleh Allah. Akhirnya apa? Ini akan berbeda dengan orang yang tidak mengetahui bahwasanya kiamat itu telah didekatkan. Dia lalai, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
dia terus bermain-main pada kehidupan di dunia ketika tidak menyadari bahwasanya kiamat itu sebenarnya dekat dengan manusia. Inilah kenapa Allah menamakan hari kiamat itu Yaumul Azifah. Harinya dekat sekali. Ya. Ketika Allah mengatakan dan menerangkan sifatnya hari kiamat itu dekat, supaya kita cepat menanam. Karena waktu tanam itu tidak lama. Supaya cepat kita panen ketika meninggal dunia dan bertemu dengan kiamat kita masing-masing sebelum kita berjumpa dengan kiamat yang besar, yaitu adalah kiamat yang menggelar pada mahsyar. Semoga kita pahami. Jadi dari Yaumul Azifah kita tahu kenapa dinamakan Yaumul Azifah, apa pelajarannya, kenapa kok dikatakan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Karena banyak orang yang menyaksikan bahwasanya hari kiamat itu masih ratusan tahun. Kita sekarang sudah tahu dan kita bisa menjawab kalau ada yang tanya kepada kita. Kenapa hari kiamat dekat? Kenapa Allah menambahkan hari kiamat itu dekat? Semuanya akhirnya terjawab clear, jelas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Lalu yang berikutnya disebut dengan Yaumul Ma'ab. Hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Ma'ab. Artinya artinya hari kembali. Artinya seluruh manusia itu akan kembali kepada Allah. Dan setiap makhluk pasti kembali kepada Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak kembali kepada Allah. Ini sekaligus pula menjadi faedah ilmu. Jawaban bagi mereka yang masih bertanya. Apakah hewan itu nanti akan kembali sama Allah? Ustaz, iya, kembali sama Allah. Semua hewan yang pernah hidup itu akan kembali kepada Allah. Semuanya. Dari semenjak yang pertama diciptakan, lalu sampai dia mati, lalu apa yang terjadi pada sebab kematiannya, semuanya kembali kepada Allah dan semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Yang membedakan adalah kalau hewan akan diadili setelah itu dijadikan mereka seperti tanah. Adapun manusia diadili dan mereka mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya. Tapi semuanya kembali sama Allah. Yang meninggal dunia, naudzubillahi min dzalik, yang meninggal dunia dalam kondisi mereka tercerai-berai badan tubuhnya, maaf ya, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi ya. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka mendapatkan serangan bombardir yang luar biasa. Ketika mereka mendapatkan serangan bombardir yang luar biasa menjadikan tercerai-berai tubuh mereka. Kepalanya di mana, potongan dagingnya di mana, potongan lambungnya di mana. Itu pun akan kembali kepada Allah. Ada yang dimutilasi, naudzubillah min dzalik, ditaruh di dalam koper, dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Ada yang ditaruh di dalam sapi tank, ada yang ditaruh di dalam halaman belakang lalu dicor dengan semen. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Yaumul Ma'ab. Karena Allah sudah menegaskan ketika Allah menciptakan hari kiamat, di antara suratan nama yang Allah berikan kepada hari kiamat itu, yaitu adalah Yaumul Ma'ab. Semuanya akan kembali kepada Allah dan tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Ya. Maka pada saat itulah semua manusia, mereka nanti akan berjumpa dan bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti akan kembali sama Allah. Bagaimana nasib orang yang meninggal di Everest ketika jasadnya tidak bisa dibawa turun dan tertimbun dengan longsoran salju? Kembali sama Allah. Bagaimana mereka yang meninggal ketika di pesawat antariksa di atas lalu dalam kondisi kecelakaan pesawatnya, dia akan kembali. Semuanya kembali sama Allah. Dan kita tidak ragu untuk mengimani itu. Kenapa? Mudah bagi Allah mengembalikan kembali, lebih mudah daripada ketika menciptakan. Kalau yang menciptakan dari tiada menjadi ada, Allah mampu dan mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan apa yang sudah ada. Itu jauh lebih mudah bagi Allah yang memiliki kekuasaan yang tiada batas. Ya, ada sebuah hadis yang bagus sekali. Ini agak gelap ya. Maka di dalam salah satu hadis ada seseorang pelaku kemaksiatan. Di dalam hidupnya dia banyak melakukan kemaksiatan. Lalu dia merasa bahwasanya dia banyak berbuat dosa. Hadis ini diriwayatkan dari Muslim. Ketika dia merasa bahwasanya dia banyak berbuat dosa, dia akhirnya berwasiat. Berwasiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati,
tolong ya kalau saya mati, tolong jangan dikubur langsung dengan jasad saya, tapi bakarlah saya sampai betul-betul menjadi abu. Tolong saya dibakar sampai menjadi abu. Setelah kamu mendapati aku dibakar lalu menjadi abu, maka bawalah abuku menaiki kapal ataupun perahu ke tengah lautan. Maka ketika gelombang datang, sebar abuku supaya gelombang itu memisahkan seluruh bagian dari tubuh. Itu wasiatnya. Wasiatnya agak aneh, tapi ini kejadian nyata. Terjadi sebelum masa Rasulullah hidup. Maka akhirnya tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Keluarga memenuhi wasiatnya. Memenuhi wasiatnya. Dibakar dia. Setelah betul-betul menjadi abu setelah dibakar, akhirnya dibawa ke tengah lautan. Ketika gelombang datang, disebar. Dan gelombang memisahkan setiap bagian dari abu itu yang merupakan representasi bagian dari tubuhnya orang itu. Set gitu. Tercerai-berai abunya. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Dipisahkan oleh gelombang lautan dan angin yang kencang di tengah lautan. Ketika dia sudah dilakukan semacam itu, dia tidak sadar. Kata Rasulullah, setelah itu Allah mengumpulkan dalam sekejap, kun fayakun. Jadilah dia jadi satu lagi dengan begitu mudah. Lalu ditanya oleh Allah dan disidang oleh Allah. Lima fa'alta hakada. Kenapa kamu melakukan kayak gitu? Kenapa kamu ngelakuin kayak gitu? Orang itu berkata, ya Allah, tidaklah aku berwasiat kepada keluargaku supaya ketika aku mati, supaya dibakar menjadi abu dan dibawa ke lautan, dipisahkan oleh gelombang dan angin lautan, kecuali satu ya Allah, bahwasanya aku takut kepada dosaku yang banyak. Karena aku takut kepada dosaku, maka aku meminta dibakar supaya ketika aku dibakar, aku tidak perlu mempertanggungjawabkan amalku karena aku ketakutan kepada dirimu. Lalu Allah berkata, sudah aku jadikan satu? Iya ya Allah, engkau maha berkehendak. Kenapa? Sampai kemudian ditanya lagi oleh Allah, kenapa kamu melakukan itu? Karena takutku kepadamu ya Allah. Lalu Allah mengampuninya. Dan Allah memasukkan dia ke surga ketika Allah mengampuni karena rasa takutnya dia kepada Allah. Di sini kita mendapati, Masya Allah ya, di sini kita mendapati ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Apa pelajaran pertama? Pelajaran pertama yang kita dapatkan korelasinya dengan pembahasan kitab di dalam halaman 468. Korelasinya kuat sekali. Apa korelasinya? Korelasinya itu adalah sesungguhnya hari kiamat itu yaumul ma'ab. Allah itu gampang sekali. Allah itu kecil sekali untuk menjadikan setiap makhluk itu kembali kepadanya. Dan ini menunjukkan kepada kita untuk menjawab, gimana orang yang mutilasi, gimana orang yang tidak diketemukan jasadnya, bagaimana dengan orang yang belum ditemukan badannya ketika dia tercerai-berai, ketika dibunuh pembunuh berantai. Semuanya kembali oleh Allah. Karena jasad itu hanya tumpangan dan mudah bagi Allah mengganti jasad yang baru dengan ruh yang sama. Itu gampang bagi Allah. Kecil kun fayakun jadi. Ini yang pertama. Makanya semua nanti kembali sama Allah. Apa yang kita baca dari hadis tadi adalah kita bisa membayangkan dia dibakar jadi abu, serpihannya kayak tanah, lalu dipisah dengan gelombang, tetapi ketika dipisah dengan gelombang begitu kecil bagi Allah untuk menjadikan dia utuh kembali, untuk menegaskan kepada kita memang Allah itu pemilik yaumul ma'ab, hari kembalinya setiap manusia, tidak ada yang luput dari Allah. Itu pelajaran dari hadis itu satu. Pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini yang kedua. Ini agak gelap, nak. Yang kita dapatkan yang kedua itu pelajaran dalam hadis riwayat Muslim itu apa? Yang kedua yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah hadis tadi memberi kepada kita faedah bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau
yaitu tadi meminta supaya dia dibakar. Karena dia itu berprasangka bahwasanya Allah itu tidak bisa mengumpulkan dia. Ini termasuk salah satu di antara perkara yang bisa membatalkan keimanan. Orang yang ragu bahwasanya Allah Maha berkehendak itu bisa membatalkan keimanan. Ya atau tidak? Termasuk yang membatalkan keimanan itu meragukan sifat kuasanya Allah. Tapi ketika orang tersebut meragukan kekuasaan Allah yang bisa mengumpulkan dia kembali dan menyangka kalau dia dibakar dengan abu tidak bisa dikumpulkan, Allah ternyata begitu gampang untuk mengumpulkan dia dan ternyata Allah mengampuni. Artinya banyak orang yang terkadang secara pengamatan mata kita melakukan dosa besar, tapi bisa jadi Allah punya alasan. Allah punya alasan untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya jangan gampang mengkafirkan. Jangan gampang menyesatkan. Karena bagi Allah itu terkadang ada orang yang menurut pandangan kita, dia telah batal iman. Mungkin dalam pandangan kita dia telah sesat gitu. Bisa jadi, tapi bisa jadi Allah memiliki alasan untuk mengampuni dirinya. Ya, karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Lihat, Allah itu tanya, kenapa kamu membakar dirimu? Kata Allah. Kamu nggak tahu aku ini Maha Berkehendak gitu. Kenapa kamu membakar dirimu? Lalu orang itu menjawab, karena takutku kepada Allah. Akhirnya orang itu tuh harusnya mendapatkan neraka. Akhirnya diampuni oleh Allah karena takutnya dia kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua. Artinya, jangan gampang-gampang lah kita itu mengkafirkan orang. Inilah yang disebut dengan gerakan pemikiran takfiri. Kafir, kafir. Ya, semuanya dikafirkan. Petugas polisi kafir, ini petugas ini kafir, semuanya dikafirkan. Gimana pemikiran yang merusak semacam ini? Ya, jangan gampang mengkafirkan. Karena apa? Karena kita memahami betul nahkumu bidhawahiriha. Seorang muslim itu tetap menjadi muslim dan menghukumi seseorang itu berdasarkan dohirnya. Karena apa? Pemikiran-pemikiran takfiri kalau sudah dimiliki atau tersengat kepada seseorang, maka dia akan melihat muslim itu semuanya itu kayak halal darahnya. Akhirnya apa? Gampang melakukan kekerasan demi kekerasan kalau itu sudah tersengat kepada pemikiran seseorang. Ya. Makanya pastikan bahwasanya kita kalau mendapati kisah tadi, harusnya orang tadi itu batal imannya karena dia meragukan kekuasaan Allah. Tapi karena alasan dia melakukan itu karena takutnya dia kepada Allah, justru akhirnya dia diampuni oleh Allah. Kan kita tidak pernah tahu. Ini bukan berarti nanti bapak dan ibu, wah kalau nanti saya meninggal dunia dibakar aja, enggak gitu. Tapi ini menceritakan tentang sisi rahmatnya Allah dan maha kuasanya Allah. Janganlah gampang mengkafirkan, janganlah gampang menyesatkan. Sama aja gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan itu satu induk sebenarnya. Kenapa? Karena mengkafirkan dan menyesatkan itu sebenarnya satu induk yang sama. Jangan dikit-dikit sesat. Gara-gara ngajinya nggak sama dengan kamu dalam setiap hal, fatwa yang kamu ambil tidak sama dengan fatwa yang dia ambil, gak usah kamu sesatin. Jangan mudah kamu nyesatin orang. Karena takfiri itu ya gampang menyesatkan, gampang mengkafirkan. Kalau ada satu orang dituduh, kamu ini gampang mengkafirkan. Enggak kok, saya nggak pernah mengkafirkan, saya menyesatkan. Ini sama aja. Karena apa? Kesesatan itu merupakan induk dari segala kekafiran, itu induknya pada kesesatan. Karena kesesatan itu punya banyak. Salah satunya kekafiran. Maka akhirnya disitulah kita menjumpai dan kita mendapati yaumul ma'ab, semuanya kembali sama Allah. Semuanya kembali kepada Allah karena Allah itu pusat dari semua manusia dan semua makhluk itu pusatnya kepada Allah. Dan Allah menegaskan bahwasanya kalau Allah mengatakan hari kiamat itu yaumul ma'ab, sejatinya dia betul-betul yaumul ma'ab. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi kita yakin dengan iman kita sepenuh hati, segenap jiwa. Tidak ada makhluk dari semenjak Nabi Adam sampai nanti makhluk yang paling terakhir yang melihat hari kiamat datang di timur, barat, utara, selatan, yang ada di atas pohon, yang ada di tengah pohon, yang ada di tengah lautan, yang ada di bawah samudra yang hari ini mungkin
ilmu pengetahuan manusia belum menjangkau bahwa samudra itu semacam apa. Karena baru tersingkap 5-10% apa yang ada di samudra itu. Semuanya kembali sama Allah. Semuanya kembali sama Allah. Tidak ada yang tidak kembali. Jadi kembalinya itu seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Jadi bukan hanya yang kembali itu manusia, semua makhluk pun kembali. Karena apa? Sampai binatang-binatang pun nanti kembali sama Allah dan sempat digelar pengadilan. Nanti kita akan bahas setelah itu. Maka inilah yang disebut dengan yaumul ma'ab, yang sama dengan penamaan yaumul masir. Makanya Allah mengatakan wa ilayyal masir, wa ilallahil masir. Ya, yaumul ma'ab dengan yaumul masir itu sama, yaitu hari ketika setiap manusia kembali kepada Allah. Semuanya kembali sama Allah. Makanya Allah tegaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya, semua itu milik Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tempat kembali manusia hanya kepada Allah semata. Ya. Makanya rugi kalau ada orang yang meyakini ada Tuhan berhala, ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kenapa? Kamu tidak akan kembali kepada Tuhan-Tuhan itu. Kamu hanya kembali kepada Allah walaupun sepanjang hidupmu kamu mengkufuri Allah. Walaupun kamu murtad dari agama iman yang kamu telah dapatkan lalu kamu mengkufuri Allah, tetap kamu kembalinya sama Allah. Semua manusia kembalinya sama Allah. Dan itulah yang disebut yaumul ma'ab, yang disebut dengan yaumul masir. Yang berikutnya yaitu yang disebut dengan yaumul qadha. Kita buka pada halaman 469. Yaitu adalah yaumul qadha atau yang disebut dengan yaumul hukmi. Yaitu hari ketika keputusan dan pengadilan telah dijatuhkan. Makanya hari kiamat itu disebut hari keputusan vonisnya. Dan vonis itu melalui beberapa proses. Pertama dihisab, ya. Yang kedua di mizan, ditimbang. Yang kedua itu adalah dibagikan kitab, lalu kemudian ditimbang. Ini menunjukkan kepada kita betapa adilnya Allah. Dan supaya tidak ada manusia yang mereka menyanggah. Pada waktu mereka diputuskan kemanakah mereka berjalan, bagian dari tanggung jawab dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Apakah mereka kembali, apakah mereka ke surga ataukah ke neraka. Maka ini merupakan hari keputusan dan hari yang paling adil. Tidak ada yang tidak. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan kezaliman. Kenapa? Keputusan Allah itu mengikat dengan sifat keadilan Allah yang tidak pernah terkurangi walaupun seberat biji dzarrah. Sifat keadilan Allah itu tidak pernah terkurangi walaupun seberat biji atom. Sehingga akhirnya nanti orang itu balik. Setelah balik disidang oleh Allah satu persatu. Makanya disebut dengan yaumul qadha. Makanya ketika manusia sebelum mereka menghadapi hisab, lalu menghadapi qadha dan keputusan yang Allah putuskan kepadanya, maka sesungguhnya nanti digelar terlebih dahulu itu binatang. Semua binatang nanti dihamparkan oleh Allah, kata Nabi SAW. Jadi seluruh manusia, seluruh hewan itu nanti dihidupkan oleh Allah. Yang pernah menanduk hewan lain, yang pernah menerkam hewan lain, semuanya disidang oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah. Ini kamu pernah begini, ini pernah begini, ini pernah begini, ini pernah begini. Kamu pernah mendolimi ini, kamu nerkam ini, kamu maniin ini. Semuanya digelar oleh Allah. Pada saat itu seluruh manusia melihat apa yang terjadi dan menimpa kepada seluruh binatang-binatang yang dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu digelar episode apa yang pernah terjadi pada kehidupan para hewan ini. Menerkam ini, kamu diterkamin ini. Kamu ini, ini. Setelah semuanya digelar oleh Allah, pada saat itulah Allah menjadikan seluruh hewan itu mati menjadi tanah. Semuanya menjadi tanah. Karena tidak ada pembalasan apapun untuk mereka, karena mereka tidak terkena beban kewajiban untuk taat dan meninggalkan maksiat. Seluruh manusia yang melihat bagaimana para hewan-hewan itu digelar oleh Allah, pada saat itulah seluruh manusia itu ketika melihat bagaimana hewan itu dijadikan tanah. Maka semua yang berkumpul di padang mahsyar lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Cobalah saya menjadi tanah saja kayak hewan-hewan itu.
cobalah saya menjadi hewan sebagaimana hewan-hewan itu yang dijadikan mereka menjadi tanah. Itu harapan yang tidak mungkin terwujud. Maka pada saat itulah, pada saat itulah ketika sudah dijadikan, seluruh hewan itu dijadikan tanah, maka pada saat itulah diputuskan dan divonis satu persatu. Apa perkara yang diputuskan pertama kali? Apa perkara yang diputuskan dan disidang oleh Allah pertama kali? Pertama kali yang disidang oleh Allah adalah sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah wa awwalu ma yuqda bainan nasi ad-dima. Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Beliau mengatakan perkara yang pertama kali dihisab itu urusan sholat. Sedangkan keputusan yang pertama kali yang akan diputuskan di antara manusia itu adalah urusan darah. Nah, mungkin ada yang berkata begini, itu kok kelihatannya bertentangan ya hadis itu. Antara keterangan yang di awal dengan keterangan yang kedua itu berbeda. Pertama kali yang dihisab adalah sholat. Pertama kali yang diputuskan adalah urusan darah. Yang benar yang mana? Begini. Di dalam Al-Minhaj, yaitu Syarah Sahih Muslim, diterangkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya di antara keterangan pada hadis itu tidak ada yang kontradiktif. Tidak ada yang mutanakid. Bahwasanya urusan sholat itu urusan manusia dengan Allah. Makanya pertama kali yang dihisab antara urusan manusia dengan Allah itu urusan sholat. Makanya Masya Allah, urusan sholat itu pilar. Jangan ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan sholatmu, kamu meninggalkan pilar. Dan tidak ada bangunan apapun yang dibangun tanpa pilar. Tiang, tidak ada. Disitulah kita paham urusan sholat itu urusan besar. Makanya kalau boleh saya menyampaikan di waktu yang singkat ini. Apapun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Apapun maksiatmu yang masih kamu lakukan, jangan tinggalkan sholat. Selama kamu masih sholat, kita masih punya harapan. Dosa dan maksiat yang dilakukan akan melewati masa-masa penyesalan dan akhirnya berhenti. Selama masih sholat. Dan urusan sholat ini urusan yang tidak remeh. Harus betul-betul dibangun di atas kekuatan akidah ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Urusan besar ini, yaitu adalah urusan sholat. Makanya maaf ya, Allah lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Kalau ada satu kaum sudah meninggalkan sholatnya, pasti dia mengekor kepada syahwat. Makanya maaf ya. Maaf sekali. Orang itu kalau laki-laki sudah meremehkan urusan sholatnya, dia akan diperbudak dengan syahwatnya. Dan rata-rata orang yang melakukan perzinahan itu adalah orang yang berantakan urusan sholat. Makanya saya sering berkata gini, kalau bapak dan ibu punya anak, sudah menjelak balik, sudah di atas balik, masih susah sholatnya, cek handphonenya. Karena salah satu di antara hukuman yang Allah ancamkan pada surat Maryam yang tadi kita baca, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Orang itu kalau sudah rusak sholatnya, pasti dia mengikuti dan mengekor kepada syahwatnya. Dan syahwat itu perzinahan. Saya qadarullah ya dalam perjalanan dakwah ketemu dengan beberapa personal yang ingin bertobat dari perilaku zina. Tapi setiap kita memberikan kepada mereka itu nasihat untuk bertobat, ya, dan mereka ingin bertobat, maka setelahnya biasanya saya tanya, Bapak atau Mas rajin sholat enggak? Mas, A, Bapak, Om. Jawabannya itu selalu sama, Pak. Mereka berantakan sholat.
Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, urusan sholat itu urusan penting. Bahkan bukan hanya penting, teramat penting pada kehidupan manusia. Antara kita dengan Allah itu, yang parameternya pertama itu urusan sholat. Ya. Makanya perhatikanlah masalah yang sepenting ini. Tidak bisa kita menganggap, yang penting baik, tidak bisa. Sholat tetap. Ya. Terus, wa awalu ma yuqdha bainan nasi ad-dima. Dan sesungguhnya inna awwala ma yuqdha bainan nasi fid-dima. Dan pertama kali yang diputuskan di antara kehidupan manusia itu apa? Urusan darah. Jadi urusan darah itu urusan yang diputuskan pertama kali di antara manusia itu ya urusan darah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hati-hati dengan urusan darah dan kehormatan. Karena apa? Itu perkara yang diprioritaskan pertama kali disidang oleh Allah. Karena apa? Saking besarnya urusan itu di hadapan Allah. Ya, karena ini disebut dengan yaumul qadha, yaumul hukmi. Maka sholat itu antara hubungan dia dengan Allah, yang pertama kali urusan sholatnya, hubungan antara manusia dengan manusia, masalah darah dan kehormatan, itu disidang oleh Allah sebelum menyidang-nyidang yang lainnya. Ya. Makanya Masya Allah, membunuh itu bukan perkara ringan, besar itu. Dan itu perkara berat sekali ketika seseorang itu membunuh. Makanya kita membaca pada surat An-Nisa ayat yang ke-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'adzima. Orang yang membunuh seorang mukmin, Allah itu akan memberikan kepadanya lima ancaman. 1, disiksa di dalam jahanam. 2, kekal atau tinggalnya lama sekali di dalam jahanam. 3, Allah murka kepadanya. 4, Allah melaknatinya, mengutuknya, menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Dan yang kelima, Allah menyediakan adab yang pedih bagi mereka yang membunuh orang mukmin. Ingat ya, setiap muslim itu miliknya Allah. Seseorang membunuh secara terencana, terorganisir, terstruktur. Tidak tenang hidupnya, dia nggak tobat sama. Kenapa? Allah tidak pernah mengancam dosa sebesar ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang membunuh dalam urusan darah. Allah menyiksanya di dalam jahanam. Allah menetapkannya begitu lama, saking begitu lamanya dia di jahanam, sampai mirip dengan orang yang kekal di dalam jahanam. Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah menyediakan adab yang pedih. Dan itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 93. Urusan darah itu urusan besar sekali. Di antara 5 ancaman itu, kalaupun kita hanya mendapatkan 1 aja sudah berat. Ini 5. Kenapa sedemikian beratnya? Karena manusia itu miliknya Allah. Dan kamu melukai miliknya Allah, kamu tanggung jawab sama Allah lah. Mau pemilik manusia itu Allah. Mana dalilnya setiap manusia itu miliknya Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang paling berat mematikan itu hanya Allah. Jangan ngambil apa yang Allah tegaskan dalam kehidupan manusia. Ini urusan darah, ini urusan luar biasa. Dan kita hidup pada zaman ketika orang begitu gampang untuk membunuh. Ya. Dan darah itu begitu murah. Terutama darahnya orang beriman itu dianggap murah sama orang-orang kafir yang benci sama Islam. Dianggapnya murah sekali. Padahal urusan darah kaum muslim itu tidak main-main. Apalagi dia orang yang beriman kepada Allah. Urusan darah itu mahal sekali. Bahkan orang yang kafir sekalipun, kalau dia tidak jahat kepada Islam, dia tidak berbuat zalim sama Islam, membunuhnya saja berhadapan dengan Allah. Padahal dia kufur sama Allah. Apalagi seorang mukmin. Dan kita hari ini dikondisikan bahwasanya darahnya seorang mukmin itu murah. Kalau yang mati itu adalah orang kafir gitu, seakan-akan itu berharga banget. Tapi kalau yang meninggal itu orang mukmin, seakan-akan itu murah sekali. Tidak ada darah yang murah di hadapan Allah. Bahkan ketika orang yang kufur, orang yang non-muslim sekalipun, selama non-muslim itu tidak memerangi Islam, tetap
darahnya itu pun mahal walaupun dia non-muslim. Karena apa? Karena begitulah Allah menetapkan bahwasanya setiap manusia itu miliknya Allah. Semua itu miliknya Allah. Jangan ngambil apapun yang sudah menjadi miliknya Allah. Kalau tidak, kamu berhadapan dengan Allah. Kamu bisa menang berhadapan dengan Allah. Tidak bisa. Ya, saya tidak bisa membayangkan itu. Saya tidak bisa membayangkan. Benyamin Netanyahu itu matinya ya apa? Matinya ya apa dia? Dan seluruh tentara yang berperan aktif di dalam membunuh, mereka berhadapan langsung dengan Allah. Pemilik kekuasaan tanpa batas. Anak kecil yang dibunuh lapor sama Allah. Bayi yang dibunuh karena rumah sakit disuruh untuk evakuasi, lapor sama Allah. Matinya mengerikan sekali orang semacam. Kayak kemarin Henry Kissinger itu juga meninggal dunia dengan hidupnya penuh dengan darah kaum muslim. Itu kembalinya sama Allah itu luar biasa. Kayak George W. Bush gitu ya, yang membunuh di Irak dengan atas nama mencari senjata pemusnah massal yang tidak pernah ketemu. Yang hari ini sebagian masyarakat Amerika menuntut ya, keadilan atas peperangan yang mereka ikuti ketika ternyata hanya sebuah penipuan. Itu saya nggak bisa bayangkan. Matinya mereka nanti di hadapan Allah itu kayak apa? Yang mereka bunuh itu bukan satu, ribuan orang dibunuh. Padahal Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban adzima. Coba kita perhatikan setiap pemilihan kalimat yang Allah sampaikan pada surat An-Nisa 93. Fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi ya wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban adzima. Ya, diberi jahanam, kekal di dalam jahanam itu, dilaknat, dimurkai, dan diberikan adab yang pedih sekali. Itu kan luar biasa. 5 berderet menjadi satu. 5 berderet menjadi satu. Dan itu kepada pelaku berzina, itu pada pelaku pembunuh. Ya. Makanya itu yang pertama nanti akan diputuskan itu oleh Allah, pengadilannya. Kenapa? Hati-hati, itu masalah besar di sisi Allah. Sekali lagi kalau ada tanya, kenapa kok membunuh sedemikian dahsyatnya Ustaz akibat hukumannya? Karena setiap manusia itu miliknya Allah. Lah kamu mematikan itu berarti nantang sama pemiliknya. Makanya agama kita itu agama yang sangat detail ngurusin masalah darah. Dan sangat ketat ngurusin darah. Masalah kehormatan aja ketat, apalagi masalah darah. Karena setelah masalah darah itu masalah kehormatan. Karena setiap manusia itu miliknya Allah. Allah pemiliknya. Sehingga ini merupakan masalah besar di sisi Allah. Dan kita hidup pada satu zaman yang sudah diibaratkan oleh Rasulullah bahwasanya apa? Banyaknya orang yang gampang membunuh hanya masalah sepele dan remeh. Makanya Rasulullah mengatakan badiru bil mautis sittan. Bergegaslah kamu untuk meninggal dunia, bergegaslah kamu untuk mati kalau kamu sudah melihat 6 hal. Imra'atus sufaha, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak tahu tentang kitabullah dan sunnah. Yang kedua, wa kasratus syarat, banyaknya tanda hari kiamat. Bai'ul hukmi, jual beli hukum. Istighfafan biddami, gampang mengalirkan darah. Wa qati'atur rahimin, gampangnya memutuskan tali silaturahmi. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'an mazamir, dan kelompok yang mereka itu menyanyikan Al-Qur'an dengan lagu, dengan alat musik. Dan ternyata kalau kita menjumpai riwayat ini, kita akan mendapati bahwasanya salah satu yang menjadikan satu zaman itu berat itu apa? Istighfafan biddami. Gampang banget mengalirkan darah.
tawuran, geng dengan geng, anak SMA dengan anak SMA, masalah di jalan, sampai akhirnya terbakar emosi, bunuh-bunuhan, masalah hutang, masalah meremehkan, masalah dikeluarkan dari grup, masalah-masalah kecil, remeh, tapi menjadikan urusan darah itu ditumpahkan. Hati-hati. Makanya Allah putuskan itu. Kenapa? Karena apapun yang berkaitan tentang makhluk, maka kamu bertanggung jawab langsung kepada pemilik makhluk. Dan pemilik makhluk itu Allah. Darah dan kehormatan. Ya, apalagi makanya Masya Allah ya, kalau hari ini kita sampai mendapati kayak orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu apa? Orang Khawarij itu gampang membunuh muslim. Dan juga gampang menyesatkan muslim. Itu orang Khawarij. Itu termasuk orang-orang yang mereka akan mendapatkan keputusan-keputusan pertama itu. Ya. Sifatnya orang Khawarij itu 4, kata Imam Ibn Taimiyah. 1, gampang menyesatkan, gampang mengkafirkan. 2, ketika menyesatkan dan mengkafirkan tidak pakai kaidah. Tetapi mereka tidak melalui prosedur kecuali keputusan prematur lalu mereka menyesatkan orang yang berbeda dengan mereka. Ketiga, memerangi orang muslim tetapi membiarkan penyembah berhala yang memerangi muslim. Orang-orang yang memerangi Islam dari orang-orang kafir selamat dari lisannya. Tapi orang muslim tidak selamat dari lisannya. 4, ibadahnya luar biasa tetapi gampang menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Makanya saya khawatir tuh kalau ada orang mengaku dirinya sebagai guru atau ustadz, lalu kemarin mengomentari masalah perjuangan Palestina, lalu mereka menyesatkan orang yang sedang berjuang, Hamas tidak selamat dari lisannya, tapi justru orang Israel selamat dari lisannya. Saya khawatir jangan-jangan orang ini persis dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, orang Khawarij. Memerangi muslim tapi membiarkan orang yang memerangi Islam. Ini adalah hari keputusan yang 2 perkara itu disegerakan oleh Allah. Karena berkaitan tentang manusia dengan manusia. Antara manusia dengan Allah, urusan sholat diselesaikan pertama kali oleh Allah. Kalau bapak dan ibu selamat dari urusan darah dan selamat dari urusan tidak menjatuhkan kehormatan muslim, itu meringankan beban kita di akhir. Ikutilah sunnah, ikutilah ilmu yang mengajarkan kita bersaudara, tidak mengajarkan kita untuk menyesatin orang gampang-gampang. Jangan gampang tertipu dengan orang ketika mengajak kita untuk menyesatkan banyak manusia. Karena apa? Karena menjadikan rumit urusan kita nanti di akhir. Saya sudah sering menyampaikan, kalau tidak salah di sini, hari ini pasal ITE saja sudah meminta dan sudah memberikan banyak korbannya. Dan orang yang tersangkut dengan pasal ITE itu Masya Allah, prosesnya itu rumit, prosesnya itu merepotkan. Harus datang ke kantor polisi, harus memberikan jawaban di kantor penyidikan, dan itu terkadang dari pagi sampai sore. Ujungnya kadang di penjara. Padahal baru urusan ketika pencemaran nama baik di dunia, apalagi di pengadilan Allah. Jadi kalau penuntut ilmu, 2, dia menjaga urusan darah dan menjaga urusan kehormatan seorang muslim, insya Allah pada waktu hari kiamat yang disebut dengan yaumul qadha atau yaumul hukmi, insya Allah ringan untuknya. Selama 2 perkara ini selamat, ditambah urusan sholat. Ya. Yang berikutnya disebut pula dengan yaumul wazni. Apa itu yaumul wazni? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini berarti kita membahas tadi adalah yaumul ma'ab, yaumul azifah, yaumul ma'ab, yaumul masir dan yaumul hukmi. Dan semoga kita nanti melanjutkan yaitu yang berikutnya, yaumul wazni. Kenapa disebut hari kiamat dengan yaumul wazni? Akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewo Abu Muhammad. Kajian kita sore ini
untuk sebagai referensi, yang beliau sampaikan tadi seluruhnya ada di kitab At-Tazkirah, halaman 469 yang terakhir. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan melanjutkan kembali pada pembahasan Yaumul Wazan, hari pertimbangan, insya Allah. Izin Ustadz, mungkin sore ini tidak ada tanya jawab dulu. Saya baru 2 hari lalu keluar dari rumah sakit karena GERD. Loh, Non saya sakit apa Abu Muhammad? GERD Ustadz, Apa? GERD, lambung. Oh, Masya Allah. Ya, ya semoga musibahnya menggugurkan dosa dan menggugurkan maksiatnya, insya Allah, membersihkan dan meningkat dan menaikkan derajatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih kerasa sakit kah, Abu Muhammad? Lemesnya saja Ustadz. Sudah Kenapa? keluar dari sudah di rumah. Tinggal lemas saja, lemas. Belum. Iya, masih pucat itu wajahnya. Nggih. Ya udah, kita selesaikan. Mari kita doakan kepada Abu Muhammad, semoga Abu Muhammad diberikan oleh Allah kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa dan tidak menimbulkan bekas apapun. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim ayyashfi'a Aba Muhammad. 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 La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, syifaan la yughadiru saqama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.